Mari bersama-sama kita akan masuk dalam firman Tuhan. Hari ini saya akan membahas satu tema, yaitu Hosana bagi anak Daud. Kita membuka Alkitab kita dari Matius, pasal yang ke-21, ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-11. Kita akan membaca secara bertanggapan. Saya ayat yang pertama, Bapak Ibu Saudara sekalian bersama dengan Singer ayat yang kedua. Lalu kemudian saya lagi sampai kita ayat yang ke-11. Matius pasal yang ke-21 diberikan judul Yesus dielu-elukan di Yerusalem. Matius pasal 21 ayat yang pertama. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem dan tiba di Betfage yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh dua orang muridnya. Dengan pesan, pergilah ke kampung yang di depanmu itu, dan di situ kamu akan segera menemukan seekor keledai betina tertambat dan anaknya ada dekatnya. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah keduanya kepadaku. Dan jikalau ada orang yang menegur kamu, katakanlah, Tuhan memerlukannya, dia akan segera mengembalikannya. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi. Katakanlah kepada putri Sion, lihat rajamu datang kepadamu. Dia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang mudah. Maka pergilah murid-murid itu dan berbuat seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka. Mereka membawa keledai betina itu bersama anaknya, lalu mengalasinya dengan pakaian mereka, dan Yesus pun naik ke atasnya. Orang banyak yang sangat besar jumlahnya menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang memotong ranting-ranting dari pohon-pohon dan menyebarkannya di jalan. Dan orang banyak yang berjalan di depan Yesus dan yang mengikutinya dari belakang berseru, katanya, Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Hosana di tempat yang maha tinggi. Dan ketika ia masuk ke Yerusalem, gemparlah seluruh kota itu dan orang berkata, siapakah orang ini? Dan orang banyak itu menyahut, inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea. Mari kita masuk dalam doa. Kami berdoa Tuhan, dan kami berdoa kiranya Tuhan boleh membawa kami kepada pengertian akan pengorbanan Yesus bagi kami. Seringkali kami menjadi orang Kristen, kami hanya mengikuti apa yang menjadi kepercayaan orang tua kami. Kami hanya mengikuti bahwa dari kecil kami berada di sekolah Kristen, atau kami hanya mengikuti pasangan kami pergi ke gereja. Tetapi Tuhan, kami sungguh minta supaya Roh Kudus membawa kami kepada pengertian akan pengorbanan Yesus, sengsara daripada Kristus, pergumulan Yesus yang begitu hebat, yang telah dipersembahkan menjadi korban yang memperdamaikan kami dengan Allah. Maka biarlah kami boleh memiliki pengertian yang sungguh mengapa kami menjadi orang Kristen. Harga yang harus dibayar oleh Sang Anak Allah dan harga yang harus diserahkan oleh Bapa untuk memperdamaikan kami dengan Bapa. Terima kasih ya Tuhan, sebab Engkau begitu mengasihi kami. Engkau telah memberikan anak-Mu yang tunggal. Biarlah pada saat ini ketika kami mendengarkan firman-Mu, merenungkan akan peristiwa pada minggu sengsara tak kala Yesus masuk ke dalam kota Yerusalem, biarlah itu membawa kami kepada pengertian yang lebih dalam. Dan kami mengasihi Engkau. Kami semakin mengasihi Engkau oleh karena kami mengerti betapa Engkau mengasihi kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Masuknya Yesus ke kota Yerusalem itu memulai apa yang disebut sebagai Passion Week. Ini bukan seperti di Paris, Fashion Week, saudara, ini lain ya. Di Paris itu tidak ada kesengsaraan, semua bersuka cita menjual lakbang, saudara, sebagai kalung begitu ya. Ini kalau saudara baca ya, itu bagaimana dunia mode ya, bahkan sampai mirip lakbang pun juga laku, saudara. Jadi masuknya Yesus ke Yerusalem itu memulai apa yang disebut sebagai Passion Week. Satu minggu sengsara. Minggu sengsara, kata passion itu bukan berarti penuh dengan gairah, penuh dengan satu dorongan atau sukacita. Tetapi passion di dalam bahasa Inggris itu berasal dari kata Latin yang adalah passio, artinya sengsara atau menderita. Nah saudara sekalian, minggu itu dimulai dari hari Minggu. Yesus masuk ke dalam kota Yerusalem dan kemudian akan ditutup oleh hari Minggu berikutnya Yesus bangkit mengalahkan kematian.
Pada hari itu Yesus masuk ke dalam kota Yerusalem dalam semacam pawai kemenangan. Pawai kemenangan dengan mengendarai seekor keledai beban yang muda yang belum pernah ditunggangi siapapun juga. Pendeta Stephen Tong pernah mengkhotbahkan bagian ini dan beliau mengatakan bahwa Allah sangat berhak untuk memakai apa yang terbaik. Nah, saudara, seringkali kita memikirkan bahwa dunia ini layak menerima apa yang terbaik yang kita berikan, dan Allah hanya berhak menerima apa yang sisa dari hidup kita. Nah, saudara sekalian, pendeta Stephen Tong mengatakan Yesus minta supaya keledai beban yang muda yang belum pernah ditunggangi diberikan untuk Yesus naik masuk ke dalam kota Yerusalem. Ini menjadi satu hal yang mendorong kita bahwa berikanlah yang terbaik kepada Tuhan. Banyak orang ketika sudah tua, berada di ranjang kematiannya, baru mengatakan, jikalau Tuhan mau menyembuhkanku, jikalau Tuhan mau memakai hidupku, aku rela memberikan. Tuhan bilang, waktu sehat you tidak pernah rela. Waktu kaya you nggak pernah rela. Waktu masih muda you nggak pernah rela. Sekarang sudah tidak punya apa-apa mengatakan, kalau Tuhan mau pakai, aku serahkan. Tidak. Tuhan berhak memakai yang terbaik. Apakah tujuan Yesus masuk ke Yerusalem dengan mengendarai seekor keledai muda? Ini adalah untuk menyatakan dirinya sebagai Sang Mesias dan Sang Raja Israel yang akan menggenapi nubuat di dalam Perjanjian Lama. Injil Matius mengatakan bahwa Raja itu akan datang dengan mengendarai seekor keledai. Ini merupakan penggenapan dari kitab Sakaria pasal yang ke-9 ayat ke-9. Kita lihat pada slide, di situ dicatat, bersorak-soraklah hai putri Sion, bersorak-soraklah hai putri Yerusalem, lihatlah rajamu datang kepadamu, orang benar dan membawa keselamatan, lemah lembut dan mengendarai seekor keledai, seekor anak keledai. Ketika para murid mereka mempersiapkan keledai itu, mereka menghamparkan jubah mereka di atas keledai itu. Yesus, biarlah dia boleh masuk ke dalam kota Yerusalem walaupun di atas seekor keledai, tapi mereka ingin mempersembahkan yang terbaik sehingga mereka menghamparkan jubahnya di atas keledai itu supaya Yesus boleh duduk di atasnya. Lalu orang banyak yang memenuhi kota Yerusalem, sebab itu menjelang Paskah. Maka orang-orang Yahudi diaspora yang berasal dari perantauan, mereka datang ke Yerusalem untuk mengadakan upacara agama. Maka mereka keluar kota menyambut Yesus. Mereka membuka jubahnya, menghamparkannya di jalan. Mereka menghamparkan ranting-ranting sebagai karpet merah bagi Yesus masuk ke dalam kota Yerusalem. Dan mereka berseru menyambut Yesus seperti menyambut seorang Raja dan Sang Mesias. Di dalam Matius pasal 21 ayat 9 di situ dicatat bahwa orang banyak yang berjalan di depan Yesus dan yang mengikutinya dari belakang. Mereka berseru, Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana di tempat yang maha tinggi. Saudara, di situ kita bisa menangkap bagaimana satu perasaan yang full of hope. Penuh dengan pengharapan, mereka sudah menantikan sekian lama dan bagi mereka this is the time. Sang Mesias itu sudah tiba, maka mereka begitu bersorak, Hosana bagi anak Daud, Hosana di tempat yang maha tinggi. Saudara, bayangkan sesuatu yang kita sudah tunggu begitu lama, ketika hari itu tiba, kita pasti akan sangat bersuka cita. Saudara, waktu kecil kita sering merasakan yang namanya listrik padam. Sekarang tidak terlalu sering ya. Waktu dulu listrik padam. Ketika waktu masih kanak-kanak, listrik padam rasanya tidak nyaman. Pakai lampu petromak, lalu menunggu kapan listrik menyala. Begitu listrik menyala, apa yang terjadi? Yang pernah kecil pada masa itu tahu. Akan berlari keliling rumah dan berteriak, bukan hosana, nyala lampu gitu ya. Keliling rumah dengan sukacita. Saya pernah ketika di Jakarta banjir besar 20 tahun lebih yang lalu, itu listrik padam seminggu. Di luar rumah penuh dengan air mengepung seluruh Jakarta. Lalu listrik dipadamkan, saudara. Dipadamkan berapa lama? 1 minggu. Jadi 1 minggu tidak ada listrik, air harus ditimba dari bak penampungan, lalu pergi cari air, pergi cari keluar rumah, beli lilin, beli apa segala macam. Rasanya 1 minggu itu begitu lama. Begitu air mulai surut dan listrik kembali
mengalir rasanya sukacita sekali. Saudara bayangkan orang-orang Yahudi beratus-ratus tahun mereka berada di dalam kegelapan, masa yang penuh dengan gelap sebab Allah tidak lagi berfirman kepada mereka dan mereka menantikan Mesias, sangat merindukan Mesias. Maka ketika ada orang yang muncul memimpin pemberontakan, mereka mengatakan, "Ini Mesias, ikut!" Ternyata kecewa, bukan Mesias, ternyata penipu. Lalu yang lain lagi muncul, "Aku Mesias!" Semua senang. Maka mereka terus tunggu kecewa, tunggu kecewa, tunggu kecewa. Maka kali ini begitu Yesus datang, saudara bayangkan perasaan mereka. Saudara bayangkan pengharapan yang penuh dan meluap itu. Lalu mereka menyambut Yesus, mereka mengatakan, "Hosana." Apakah arti Hosana, saudara sekalian? Hosana itu kita lihat, itu berasal dari kata Yunani. Kalau di dalam kata Yunani, pengucapan dalam bahasa Yunani adalah Hoshana, saudara. Dan Hosana itu berasal dari dua kata Ibrani, yaitu Hoshiah. Nah, di dalam bahasa Aram, saudara bisa lihat pada slide, itu adalah berarti Lord save us now. Itu di dalam bahasa Aram adalah Hoshana. Lord save us now. Tuhan selamatkan kami sekarang. Kata ini pertama kali muncul di mana? Di dalam Mazmur 118 ayat 25, ketika mereka berseru, ini next pada slide yang itu berikutnya. Nah, ketika mereka berseru, "Ya Tuhan, berilah kiranya keselamatan. Ya Tuhan, berilah kiranya kemujuran." Di dalam Alkitab bahasa Inggris, "Save us, Hoshiahna, we pray, O Lord." Selamatkan kami doa, kami mohon Tuhan selamatkan kami. Saya kira istilah SOS, Save Our Souls, itu berasal dari satu seruan seperti ini. "Save us now, we pray, O Lord." Jadi saudara bayangkan bagaimana mereka begitu tertekan, mereka begitu tertindas, dan mereka menginginkan ada seseorang yang datang membebaskan. Nah, seruan ini diambil dari satu Mazmur mesianik itu. Ketika orang-orang menyerukan Hosana itu, apakah semua suka? Ada yang tidak suka. Siapa yang tidak suka? Orang yang kelihatan paling dekat dengan Tuhan, yaitu para pemimpin-pemimpin agama yang hadir. Mereka tidak suka, bahkan mereka benci dengar seruan itu. Ini satu hal yang ironis. Orang yang paling dekat dengan Tuhan, yang baca kitab suci, mengerti nubuat para nabi, tetapi ketika Yesus datang, mereka justru orang yang paling tidak suka dan paling benci dengan kehadiran Sang Mesias. Maka orang-orang Farisi yang ada di tengah-tengah orang banyak itu kemudian berkata kepada Yesus, "Guru, tegurlah murid-muridmu. Masa mereka berteriak hal seperti itu?" Lalu Yesus jawab, "Jikalau mereka ini diam, maka batu yang akan berbicara. Jikalau mereka diam, batu yang akan berteriak. Sebab yang mereka beritakan, yang mereka teriakan, itu adalah satu kebenaran." Dan kemudian imam-imam kepala dan ahli Taurat, mereka semakin jengkel ketika apa? Anak-anak ikut berseru di dalam bait Allah. Anak-anak berseru, "Hosana bagi anak Daud." Hati mereka sangat jengkel. Nah saudara, Saul menjadi begitu marah dengan Daud. Tadinya Saul begitu suka dengan Daud, menjadi marah kepada Daud. Karena apa? Karena pulang perang, para wanita berseru, Saul membunuh beribu-ribu, Daud membunuh berlaksa-laksa. Wah, dia mulai tidak senang. Karena dia merasa diri harus lebih utama, harus lebih hebat. Tetapi para wanita berseru, Daud membunuh berlaksa-laksa. Nah sekarang para imam, para pemimpin agama merasa orang yang paling dekat dengan Tuhan, merasa pemilik surga itu, mereka menjadi jengkel ketika anak-anak berseru Hosana bagi anak Daud. Lalu mereka menyuruh Yesus untuk menegur. Mereka mengatakan, "Engkau dengar apa yang dikatakan oleh anak-anak ini?" Kata Yesus kepada mereka, "Aku dengar. Belum pernahkah kamu baca, dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu, engkau telah menyediakan puji-pujian." Pada hari itu, Yesus menunggang keledai muda sebagai raja yang menaklukkan. Dan dia dielu-elukan orang. Dia menuju ke ibu kota. Nah ini saudara, ini adalah satu kebiasaan yang lama. Ketika raja menang perang, maka raja akan masuk ke dalam ibu kotanya di dalam satu parade kemenangan. Dia akan disambut, ada iring-iringan yang akan menghantar raja masuk di dalam ibu kotanya. Ini adalah satu kebiasaan pada zaman itu. Dan Yesus secara terbuka, dia menyatakan kepada orang banyak
bahwa dialah Raja mereka dan dialah Mesias yang mereka nantikan. Yesus secara terbuka dia declare, I am the King and I am the Messiah. Yesus mengatakan kepada mereka, akulah yang kamu nantikan. Tetapi saudara sekalian, sayang sekali bahwa banyak puji-pujian yang diberikan oleh orang banyak itu kepada Yesus bukan karena mereka mengakui Yesus sebagai juru selamat atas dosa-dosa mereka. Ketika mereka memuji Yesus bukan karena mereka mengakui Yesus sebagai juru selamat atas dosa-dosa mereka. Sebaliknya mereka memuji Yesus karena itulah keinginan mereka secara fisik, secara kedagingan mereka, bahwa Yesus adalah Mesias yang akan membebaskan mereka secara fisik, yang akan memimpin mereka di dalam pemberontakan melawan Romawi. Jadi mereka menyambut Yesus bukan menyambut seorang juru selamat yang akan menebus jiwa mereka, tetapi juru selamat yang akan mengikuti apa yang menjadi kemauan mereka. Yesus akan menjadi juru selamat yang mereka harap akan membebaskan mereka secara fisik dari pemerintahan Romawi. Dan inilah yang mereka tidak mengerti, bahwa Yesus bukanlah raja yang seperti bayangan atau imajinasi mereka. Di sini juga menjadi pelajaran bagi kita. Janganlah kita memaksa Tuhan untuk masuk ke dalam imajinasi kita akan sosok Allah. Semua orang punya imajinasi Allah itu seperti apa. Dan seringkali kita waktu percaya Tuhan, kita sudah menyediakan satu ruangan. Tuhan masuk ke situ ya. Ini ruangan adalah ruangan yang aku kehendaki Tuhan itu seperti apa. Maka waktu kita percaya Tuhan, seringkali kita sudah punya imajinasi, pengharapan, ekspektasi Tuhan itu seperti apa. Maka itulah sebabnya banyak orang yang ikut Kristen kemudian jadi kecewa. Banyak orang yang ikut Kristen meninggalkan Tuhan. Kenapa? Karena mereka sudah punya ekspektasi dan tuntutan tertentu akan Allah. Apa sih itu kecewa? Kenapa saudara kecewa? Karena kita punya ekspektasi, lalu realitanya tidak seperti itu. Gap di antara ekspektasi, harapan, dan realita, itulah yang menjadi kekecewaan kita. Kalau saudara kerja, saudara ekspektasi, kalau saya kerja ini ya, wah bisa dapat gaji 5 juta. Nah ketika saudara masuk interview, lalu saudara ditawarkan gaji 10 juta, saudara kaget. Loh, kok begitu? Nah saudara senang, kenapa? Karena harapannya 5 juta dapat 10 juta. Ini adalah bahagia. Tapi kalau saudara sudah harap 10 juta, lalu kemudian ditawarkan gaji 3 juta. Loh kok begitu? Nah mulai kecewa, mulai marah. Indonesia tidak beres, ekonomi tidak maju, presiden ganti. Gitu ya, karena masalah selisih 7 juta itu. Nah saudara, kita kecewa karena apa? Karena kita punya ekspektasi, lalu tidak sesuai dengan realita. Nah inilah yang terjadi. Ada banyak orang yang sekalipun mereka tidak percaya Yesus sebagai juru selamat, mereka berharap Yesus menjadi pembebas mereka. Dia tidak percaya Yesus itu juru selamat atas dosa-dosanya, tapi dia berharap Yesus bisa menjadi pembebas. Nah ini seringkali yang menjadi penginjilan yang keliru, saudara. Saudara, seringkali ini menjadi penginjilan yang keliru. Kamu mau dibebaskan dari hutangmu, percaya Yesus. Kamu mau disembuhkan dari penyakitmu, percaya Yesus. Kamu mau dipulihkan rumah tanggamu, percaya Yesus. Loh, ini penginjilan yang keliru. Karena apa? Karena kita bukan membawa mereka melihat Yesus sebagai juru selamat, tetapi Yesus sebagai pembebas. Sama seperti kita membawa orang-orang itu ke pintu gerbang Yerusalem untuk menyambut Yesus yang datang dengan keledai. Kita menyambut Yesus itu sebagai orang yang akan membebaskan kita, membawa kita kepada ekspektasi yang seperti kita inginkan. Maka saudara sekalian, mereka itu sama dengan orang-orang yang mengeluh-elukan Yesus sebagai raja, yang berteriak, Hosana, Hosana. Tetapi ketika Yesus tidak memenuhi harapan mereka, mereka dengan cepat berbalik badan. Hari Minggu, Hosana, Hosana. Hari Jumat, salibkan dia, salibkan dia. Wah saudara ya, jangan cepat senang kalau orang memuji. Hari Minggu orang memuji, hari Jumat jangan ketemu dia. Karena bisa saja, salibkan dia, salibkan dia. Jadi saudara, manusia sangat cepat berubah. Hari Minggu memuji Yesus, Hosana, Hosana. Hari Jumat, salibkan dia, salibkan dia. Hanya dalam beberapa hari saja seruan Hosana mereka berubah menjadi teriakan salibkan dia. Mereka yang mengeluh-elukan dia sebagai pahlawan dengan segera menolak dan meninggalkan dia. Saya menghargai orang-orang percaya yang dengan antusias yang luar biasa mengikuti Tuhan ya, ketika mereka awal bertobat. Tetapi ada satu ketakutan. Ketakutan apakah ini sungguh-sungguh satu api yang benar,
atau mereka dengan cepat akan berbalik, menolak dan meninggalkan Yesus. Masuknya Yesus di dalam pawai kemenangan ke Yerusalem itu adalah satu gambaran yang kontras. Ini adalah kisah tentang raja yang datang sebagai hamba yang hina dengan menunggang keledai. Saudara bayangkan, raja yang menang, ini satu gambaran yang kontras yang saudara tidak pernah ketemu samanya di tengah-tengah dunia ini. Jadi saudara kalau kira kekristenan sama dengan semua agama lain, saudara keliru. Ini adalah satu gambaran, bahkan satu ini saja ya. Ini adalah gambaran yang sangat kontras. Raja yang menang perang masuk ke dalam kotanya itu dengan mengendarai seekor keledai. Keledai, it is impossible. Saudara bayangkan Pangeran Charles ketika dilantik menjadi Raja Inggris, datang ke istana Buckingham dengan mengendarai seekor keledai. Tidak masuk dalam pikiran kita. Raja itu harus pakai Rolls Royce, harus pakai mobil yang terbaik. Yesus ketika masuk Yerusalem, dia bukan masuk dengan kereta perang, Yesus bukan masuk dengan kuda perang, Yesus bukan menyandang pedang, dan Yesus tidak pula mengenakan jubah kebesaran. Tetapi Yesus mengenakan pakaian yang sangat sederhana, saudara, dan penuh dengan kerendahan hati. Inilah yang kita tadi nyanyikan ya, bagaimana humility. Ini satu hal yang menjadi satu sebenarnya ciri khas daripada kekristenan yang tidak boleh hilang. Yesus datang dengan humility sampai orang-orang tidak mengenali siapa dia. Ada satu kisah tentang Raja Albert dari Belgia. Pada tahun 1919, dia menjelajah Amerika Serikat dengan kereta api. Raja Albert ini adalah orang yang sangat suka dengan kereta api, sehingga dia menguasai seluk-beluk lokomotif. Lalu pada hari itu dia ingin berpakaian seperti seorang masinis. Dan dia kemudian diberikan kesempatan untuk menjalankan kereta itu sejauh sekitar 14-15 km. Lalu pada perhentian yang berikutnya itu banyak orang-orang yang sudah menunggu mau menyambut Raja Albert. Tapi ketika Raja Albert tiba, kereta itu tiba, mereka tidak dapat menemukan dia. Kenapa? Karena mereka berharap untuk menyambut seorang yang berpakaian seperti raja. Mereka menyambut seseorang yang rupanya seperti raja dan bertindak seperti raja. Sehingga mereka tidak menyadari bahwa Raja Albert sudah keluar dengan berpakaian masinis. Nah saudara sekalian, dalam perspektif inilah Injil menyampaikan kisah tentang Yesus. Dalam perspektif inilah Injil mempresent Yesus kepada kita. Yesus sendiri sangat menekankan dan memberikan keteladanan akan kerendahan hati di dalam kerajaannya yang sangat berbeda dengan kerajaan dunia. Saudara, ketika kita baca Matius 5, ucapan bahagia, di situ saudara mendapatkan ucapan bahagia yang tidak bahagia bagi dunia ini ya. Berbahagialah orang yang miskin, orang yang dianiaya. Apanya sih bahagia begitu ya? Tetapi Yesus memberikan prinsip bahwa itulah the citizen of the kingdom of God. Nah, kita ingat bagaimana Yesus mengajari murid-muridnya pada malam itu. Saudara bayangkan ya, Yesus sudah akan disalibkan. Murid sudah ikut Yesus 3 tahun. Bayangkan 3 tahun mereka mengikuti Yesus, 3 tahun mereka mengikuti Yesus, tetapi mereka tidak juga mengerti apa yang Yesus ajarkan. Dan pada malam itu, 24 jam terakhir itu adalah malam yang sangat penting. Inilah yang akan kita lalui pada malam renungan dan doa. Kita akan mencoba untuk mengingat apa yang terjadi 24 jam itu dari meja perjamuan itu. Pada malam perjamuan itu apa yang terjadi? Murid-murid malah sibuk bertengkar. Siapa yang terbesar? Aku yang lebih besar daripada kalian. Kalian pernah transfigurasi melihat Musa dan Elia? Belum pernah kan? Aku lebih. Aku pernah ikut Yesus ke sini. Aku pernah melayani ini. Aku pernah kerjakan ini. Aku lebih besar daripada kalian. Murid-murid bertengkar siapa yang terbesar. Yesus tidak marahin mereka. Tetapi Yesus mengambil kain lenan, mengikatkannya pada pinggangnya. Yesus mengambil baskom berisi air, lalu berlutut di depan mereka, mencuci kaki mereka satu persatu. Gambaran yang tidak pernah ada dalam imajinasi yang paling jauh daripada murid-muridnya, bahwa Yesus akan mencuci kaki mereka. Sebab itu tugas daripada seorang hamba yang tidak boleh hamba Ibrani, hanya hamba orang-orang bukan Ibrani, orang kafir yang disuruh mencuci kaki daripada tamu. Tetapi Yesus memberikan keteladanan. Karena Yesus mau berkata, inilah ciri daripada kerajaanku. Kerajaanku bukan didirikan di atas dasar kehebatan manusia. Kerajaanku akan didirikan di atas dasar daripada kerendahan hati. Maka pada malam itu, Yesus memberikan pelajaran yang penting yang akan melekat pada gereja di dalam sepanjang sejarah gereja itu berdiri. Yesus datang bukan untuk menaklukkan dengan power, dengan kekuatan kuasa sebagaimana raja-raja dunia.
Tetapi Yesus akan menaklukkan dengan kasih. Yesus akan menaklukkan dengan anugerah. Yesus akan menaklukkan dengan belas kasihan dan pengorbanan bagi umatnya. Ketika sang anak meninggalkan rumahnya, karena dia tidak suka dengan bapaknya, dia ingin hidup bebas. Dia meninggalkan rumahnya. Bapaknya tidak memakai kekerasan untuk membawa dia pulang. Bapaknya dengan penuh kasih menantikan dia. Bapaknya mencurahkan anugerahnya ketika anak itu pulang. Mencurahkan belas kasihannya. Dan itulah gambaran dari Allah yang menarik orang datang kepadanya. Bukan dengan kekuatan, kuasa, tetapi dengan kasih, dengan anugerah, mercy, dan pengorbanannya, saudara. Kerajaannya bukanlah kerajaan militer yang penuh dengan kemegahan. Dia tidak menaklukkan bangsa-bangsa dengan pedang sekali lagi, tetapi dengan kasih dan kelembutan. Itulah cara Yesus menaklukkan hati dan pikiran kita, saudara. Yesus menaklukkan hati dan pikiran yang paling keras dengan kasih dan kelembutan. Karena kita mengatakan tidak mungkin. Mendidik itu harus pakai kekerasan. Betul, saudara, perlu disiplin. Tetapi yang paling bisa menaklukkan itu adalah kasih dan kelembutan. Yesus adalah Raja yang rendah hati. Dan tanda dari kerendahan hatinya begitu nyata ketika dia masuk ke Yerusalem dengan mengendarai seekor keledai muda. Ini sekali lagi hal yang tidak lazim bagi raja-raja dunia. Dan Yesus tidak menunjukkan kuasa dan kemuliaan dunia. Begitu pula kerajaannya tidak akan dibangun dengan kekerasan dan senjata. Maka saudara, tidak pernah ada yang akan berdiri namanya negara Kristen. Sebab Yesus tidak pernah memerintahkan berdirinya negara Kristen. Kerajaan yang Yesus bangun bukan berdasarkan kuasa politik daripada manusia, tetapi berdasarkan kasih dan pengorbanannya. Dan disinilah Yesus mengatakan dengan masuknya dia dengan mengendarai seekor keledai, dia masuk sebagai raja yang lemah lembut yang akan memberitakan damai kepada bangsa-bangsa. Di dalam Sakaria pasal 9 ayat 10, di situ firman Tuhan mencatat bahwa dia akan melenyapkan kereta-kereta dari Efraim dan kuda-kuda dari Yerusalem. Busur perang akan dilenyapkan dan dia akan memberitakan damai kepada bangsa-bangsa. Wilayah kekuasaannya terbentang dari laut sampai ke laut, sungai Efrat sampai ke ujung bumi. Saudara pernah lihat kerajaan yang bisa menaklukkan begitu luasnya tanpa menembakkan satu panah sekalipun atau menembakkan satu peluru sekalipun? Tetapi inilah kerajaan dari Yesus. Tak kala Yesus masuk dengan penuh kemenangan ke dalam hati kita, maka saudara perhatikan ya, ketika Yesus masuk dengan penuh kemenangan di dalam hati kita, dia akan menjadi raja yang bertahta di dalam apa? Di dalam damai dan kasih. Waktu Yesus, sang raja itu, di dalam kemenangan itu, pawai masuk ke dalam hati kita, dia akan tinggal, dia akan memerintah. Di dalam apa? Di dalam damai dan kasih. Maka orang Kristen yang percaya, yang sungguh-sungguh menyerahkan hidup kepadanya, Tuhan akan mengubahkan. Ada damai, ada kasih di dalam hatinya. Saudara sekalian, orang Kristen yang mengenal Yesus harus ada damai di dalam hatinya, ada kasih di dalam hatinya, sebab Kristus adalah sang raja yang memerintah di dalam damai dan kasih. Apakah mudah? Tidak mudah, saudara. Orang tidak mungkin berubah dalam satu malam, berubah menjadi orang yang penuh damai dan penuh kasih, tetapi dia harus berubah sebab sang raja yang bertahta adalah sang raja damai. Maka saudara, kalau pemimpin damai, presidennya damai, tidak mungkin rakyatnya perang saudara sekalian. Karena dia harus tunduk kepada sang raja yang damai. Demikian pula, waktu kita jadi orang Kristen, kita harus hidup dalam damai, harus hidup dalam kasih. Sebab sang raja yang bertahta dalam hati kita adalah sang raja damai dan sang raja kasih. Kecuali kalau kita tidak mau menyerahkan kepemimpinan kepada dia. Nah saudara, di dalam misi Yesus di dunia ini, jangan lupa 3 jabatan penting Yesus apa? 3 jabatan penting Yesus sebagai nabi, sebagai imam, dan sebagai raja. Yesus satu-satunya yang memiliki 3 jabatan ini. Nabi, imam, dan raja. Tidak ada orang yang memiliki 3 jabatan ini. Nabi sebagai raja ada. Tetapi tidak ada raja, imam, dan nabi. Nah saudara sekalian, sebagai nabi, Yesus akan menyatakan Allah kepada kita. Nabi diutus untuk menyampaikan pesan dari Allah kepada umatnya.
Sebagai nabi, Yesus akan menyatakan Allah kepada kita. Maka karena itu saudara, tanpa Yesus tidak mungkin seseorang mengenal Allah. Sebab kepada Yesuslah Allah memberikan kuasa untuk menyatakan Allah kepada umatnya. Maka saudara sekalian, sebagai nabi, Yesus menyatakan Allah. Sebagai imam, Yesus akan memperdamaikan kita dengan Allah. Imam mempersembahkan korban untuk memperdamaikan umat dengan Allah. Dan sebagai raja, Yesus akan memerintah dan melindungi kita. Itu adalah tugas daripada raja. Pada hari Yesus masuk ke dalam kota Yerusalem, dia masuk di dalam 3 jabatan ini. Sebagai nabi, sebagai imam, sebagai raja. Sebagai nabi, dia membawa pesan kerajaannya. Pesan kerajaan dia bawa pada saat dia masuk ke Yerusalem. Sebagai imam, dia mempersembahkan korban yang sempurna, yaitu dirinya sendiri. Dan sebagai raja, dia akan menggenapkan keselamatan dari Tuhan dan menyatakan kemenangan melalui pengorbanan. Saudara, Yesus begitu unik. Nabi diutus, dia menyampaikan pesan yang bukan berasal dari dia. Nabi dan pesannya itu beda. Imam dan domba yang dipersembahkan itu beda. Raja dan kerajaannya itu beda. Tetapi satu-satunya, yaitu Yesus, di mana dia adalah nabi dan dia adalah berita itu sendiri. Dia adalah imam dan dia adalah korban itu sendiri. Dia adalah raja dan dia adalah kerajaannya itu sendiri. Hanya Yesus satu-satunya. Dan gambaran begitu megahnya Yesus masuk ke Yerusalem, itu sesungguhnya adalah gambaran apa, saudara? Nah saudara, waktu kita baca Alkitab, Yesus masuk mengendarai keledai. Kadang-kadang kita hanya memikirkan cerita itu dari konteksnya saja, bahwa Yesus masuk ke Yerusalem. That's it. Tetapi tidak, saudara. Gambaran megahnya Yesus masuk ke Yerusalem, itu sesungguhnya adalah gambaran apa? Gambaran bahwa kemuliaan Allah telah kembali kepada umatnya. Gambaran kemuliaan Allah telah kembali kepada baitnya. Saudara perhatikan, Yesus masuk ke Yerusalem bukan cuma perkara Yesus naik keledai, tetapi itu adalah gambaran the glory of God kembali kepada umatnya. The glory of God kembali ke tengah-tengah baitnya yang kudus. Karena itu, saudara, di dalam Matius pasal 21, kalau saudara buka Alkitab bagian yang kita baca tadi, kelanjutannya apa? Maka kelanjutannya apa, saudara? Ini bukan kisah kebetulan taruh di situ ya. Kelanjutannya apa, saudara? Kelanjutannya ialah satu perikop yang berjudul apa? Yesus menyucikan bait Allah. Yesus menyucikan bait Allah. Setelah Yesus naik keledai, masuk ke kota Yerusalem, langkah berikutnya adalah Yesus pergi ke bait Allah, dia membersihkan bait Allah itu. Di dalam Matius pasal 21, saudara lihat pada slide, ayat 12 sampai ayat 13, di situ dicatat, lalu Yesus masuk ke bait Allah dan mengusir semua orang yang jual beli di halaman bait Allah. Yesus membalikan meja-meja penukar uang, bangku-bangku pedagang merpati, dan Yesus berkata kepada mereka, ada tertulis, rumahku akan disebut sebagai rumah doa, tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun. Nah saudara, kadang-kadang kita baca bagian Yesus membersihkan bait Allah. Yesus mengusir orang-orang yang berjualan di situ. Kita kadang-kadang cuma membaca, Yesus galak ya, usir-usir orang di gereja. Lalu kemudian orang mengatakan, maka di gereja kalau ada yang depan gereja ada jualan, usir gitu ya. Maka ada gereja juga yang orang di jalanan depan gereja jualan, wah diusir juga karena Yesus mengusir begitu ya. Nah kita harus melihat apa sebenarnya yang terjadi. Kenapa Yesus setelah masuk Yerusalem dia pergi ke bait Allah lalu dia mengusir semua orang yang berjual beli di sana? Apa kaitannya? Nah saudara, pada zaman dulu seorang raja yang menang perang, ketika dia menang perang lalu dia parade kemenangan, masuk ke ibu kotanya, tempat pertama yang dia akan kunjungi itu apa? Tempat pertama yang dia akan kunjungi adalah bait atau kuil atau tempel dari mereka. Tempel daripada dewanya. Di situ dia akan masuk dan mempersembahkan kepada dewanya itu. Maka tempat itu harus sudah dipersiapkan, tempat itu harus sudah steril, tempat itu dalam keadaan yang terbaik. Tapi bayangkan ketika sang raja masuk ke Yerusalem, dia mendapati baitnya begitu berantakan. Ketika Yesus masuk ke Yerusalem, itu menyatakan satu hal, bahwa kemuliaan Allah yang pernah meninggalkan umatnya sekarang sudah kembali. Kapan kemuliaan itu pernah meninggalkan umatnya? Jadi saudara, kadang-kadang kita nggak pikir ya, itu bait Allah ada di situ, gedenya luar biasa. Itu bait Allah yang dibangun oleh Herodes, bukan yang diperintahkan Tuhan. Yang dibangun oleh Herodes untuk menarik hati orang-orang Yahudi. Komplek bait Allah itu begitu luar biasa, begitu megah.
Dibangun oleh seorang arsitek yang luar biasa. Herodes itu jeniusnya arsitek, saudara ya. Jeniusnya arsitek. Dia membangun bait Allah itu so wonderful, saudara. Dia membangun itu begitu luar biasa. Tetapi yang sedihnya ialah ketika bait Allah itu ada di sana tidak ada kemuliaan Allah, saudara. Tidak ada glory of God. Tidak ada kemuliaan itu. Karena kemuliaan itu sudah pergi meninggalkan umatnya. Kapan kemuliaan itu pergi meninggalkan umatnya? Nah, saudara sekalian, di dalam perjanjian lama, kemuliaan itu meninggalkan umatnya kapan? Waktu bangsa Israel begitu rusak dan mendukakan Tuhan. Mereka menajiskan baitnya. Kelihatan tetap ibadah. Tetapi sambil ibadah sambil berdosa. Sambil ibadah sambil menyembah berhala. Dan mereka menajiskan baitnya. Dan mereka melalaikan firman-Nya. Saudara kira kalau gereja besar, jemaat banyak, lalu acara begitu rame, apakah Tuhan berkenan? Di dalam perjanjian lama mereka beribadah kepada Tuhan, tetapi sudah tidak ada lagi firman Tuhan. Mereka sudah melalaikan suara Tuhan. Tuhan berbicara, mereka sudah tidak mau dengar. Banyak gereja ketika menyanyi begitu semangat dengar firman semua tidur, saudara. Kita sudah melalaikan firman yang paling penting. Nah, ketika orang Israel mereka melalaikan firman, Tuhan begitu sabar. Kadang-kadang kita ini kurang sabar, saudara. Jujur kita ini kurang sabar sih ya. Tapi Tuhan begitu sabar. Umatnya sudah seperti itu. Tuhan kirim nabi. Nabi bicara dengan mereka. Nabi kasih teguran dengan mereka. Tapi mereka mau terus mengeraskan hati. Mereka tidak mau dengar. Telinga mereka terlalu berat. Mereka tidak mau dengar teguran Tuhan. Bahkan Tuhan kirim nabi, kirim nabi, kirim nabi. Sampai mereka akhirnya bunuh nabi itu. Cerewet. Terlalu banyak omong. Sama ya, kita kadang-kadang tidak suka hamba Tuhan itu. Kenapa? Suka tegur-tegur. Pendeta Stephen Tong orang dan Pendeta Stephen Tong apaan itu? Bukan pendeta. Suka marah-marah, suka tegur-tegur. Nah ini, kita kadang-kadang mau semuanya yang sesuai kita. Orang Israel juga sama. Mereka maunya nabi yang tidak pernah tegur mereka. Sekarang Tuhan kirim nabi. Tegur mereka. Mereka marah. Mereka bunuh nabi itu. Sampai akhirnya Tuhan harus hukum. Tuhan harus hukum mereka dengan keras. Dan apa hukuman Tuhan yang paling menakutkan? Nah, saudara, apa hukuman Tuhan yang paling menakutkan? Oh, jangan sampai Tuhan bakar usahaku. Jangan sampai Tuhan kasih penyakit. Bukan, saudara. Itu bukan hukuman Tuhan yang paling menakutkan. Hukuman Tuhan yang paling menakutkan adalah ketika Tuhan membuang umatnya. Ini umat kepunyaannya sendiri loh. Kesayangannya. Tuhan mengatakan seperti biji mata. Tuhan buang umatnya, saudara. Dan hukuman yang paling menakutkan adalah ketika kemuliaan Tuhan meninggalkan umatnya. Hukuman yang paling menakutkan adalah ketika Tuhan tidak mau lagi ada bersama dengan umatnya. Ini adalah hukuman yang paling menakutkan. Maka Asaf ketika di dalam Mazmur 7, 8 dia pernah mengeluh kepada Tuhan. Kenapa orang-orang fasik itu badannya sehat, badannya gemuk, hidupnya lancar, tidak ada kesusahan. Kenapa aku percaya Tuhan, tapi hidupku penuh dengan kesusahan. Dia marah kepada Tuhan. Lalu Tuhan bawa dia lihat ya, akhir hidup daripada orang fasik. Ternyata tidak ada Tuhan di situ. Hidup yang dikira lancar, hidup yang dikira baik, ternyata ujungnya menuju kepada maut, kepada kemalangan. Maka saudara sekalian, hal yang paling menakutkan adalah ketika Tuhan tidak lagi hadir. Saudara, walaupun hidup sederhana, saudara mungkin banyak kesusahan, tetapi jikalau Tuhan ada di situ, saudara boleh bersuka cita. Tetapi jikalau saudara punya semua segala-galanya dan Tuhan tidak ada di situ, itu celaka, saudara. Kemuliaan Tuhan pernah meninggalkan Israel. Kapan? Tahun 586 sebelum Masehi. Tahun ketika Yerusalem jatuh ke dalam penaklukan daripada Babel. Ketika Yerusalem, Israel Selatan jatuh ke dalam penaklukan dari Babel. Ketika Yerusalem jatuh, Allah memberikan satu penglihatan kepada Nabi Yehezkiel mengenai Yerusalem dan bait Allah, di mana di dalam penglihatan itu Yehezkiel melihat kemuliaan Allah terangkat dari baitnya. Kemuliaan Allah terangkat dari baitnya, dan kemuliaan itu pergi meninggalkan bait itu dari sisi timur. Nah ini penting ya, waktu kita baca Alkitab, detil-detil kecil itu penting. Meninggalkan baitnya dari gerbang timur, sisi timur. Dari sisi timur rumah Tuhan di Yerusalem dan naik pergi. Kemudian turun di Bukit Zaitun. Dari baitnya pergi meninggalkan sisi timur, dari gerbang timur, kemudian turun ke atas satu gunung, ke atas satu bukit namanya Bukit Zaitun, Mount of Olive. Di dalam Yehezkiel pasal 10 penglihatan itu diberi judul yang sangat horor.
Apa yang paling horor, saudara? Oh, nanti ada film Omen kedua. Nah, itu horor itu ya. Agak-agak lain itu gitu ya. Itu menakutkan. Atau yang suster-suster itu loh, itu menakutkan loh gitu ya. Enggak lah, saudara. Yang paling horor itu Yehezkiel 10 diberikan judul yang sangat horor, yaitu kemuliaan Tuhan meninggalkan bait suci. Bait suci kan harusnya ada Tuhan, tapi sekarang kemuliaan Tuhan meninggalkan bait suci. Lalu kita baca, kita lihat di slide, Yehezkiel pasal 11 ayat 22 sampai 25. Maka kerup-kerup itu mengangkat sayap mereka, dan roda-rodanya bergerak bersama-sama dengan mereka, sedang kemuliaan Allah Israel berada di atas mereka. Lalu kemuliaan itu naik ke atas dari tengah-tengah kota dan hinggap kemudian di atas gunung di sebelah timur kota. Dan roh itu mengangkat aku dan membawa aku kembali dalam penglihatan yang dari roh Allah ke negeri Kasdim kepada para buangan. Lalu menghilanglah penglihatan yang kulihat itu daripadaku. Dan aku sampaikan kepada para buangan itu segala sesuatu yang diperlihatkan Tuhan kepadaku. Yehezkiel 11 ayat 23 mengatakan di gunung di sebelah timur kota. Nah, saudara ingat ya, ketika Tuhan menghukum seringkali keluar dari timur. Adam dan Hawa ketika diusir dari Taman Eden keluar dari timur, saudara sekalian. Yehezkiel pasal 11 ayat 23 mengatakan kemuliaan itu kemudian hinggap di gunung yang ada di sebelah timur. Di mana itu? Hinggap di mana, saudara? Nah, saudara waktu baca ini, itu saudara itu bayangkan hinggap di mana kemuliaan Allah itu. Kita lihat pada slide berikutnya. Ini adalah gambaran paling sebelah kiri. Kalau bisa diperbesar, ini Yerusalem itu ada di atas gunung ya. Nah, kita lihat di situ ada yang namanya Yerusalem, lalu ada yang namanya Lembah Kidron, dan di gunung itu ada namanya Bukit Zaitun, Mount of Olive. Nah, ketika Yesus berdoa di Getsemani, Yesus keluar dari perjamuan kudus, dari perjamuan terakhir di Yerusalem, dia berjalan, kemudian bersama dengan murid-muridnya melintasi lembah Kidron, lalu kemudian menuju ke lereng daripada gunung atau Mount of Olives, dan di sana dia berdoa di Getsemani. Di lembah Kidron ini tempat yang gelap, tempat yang memiliki banyak tempat persembunyian. Jikalau Yesus mau lari, jikalau Yesus tidak mau menyerahkan dirinya, jikalau Yesus tidak mau menaklukkan diri kepada kehendak Bapanya, dia bisa melarikan diri dengan sangat mudah di lembah Kidron. Tidak ada yang akan dapat Yesus, tidak akan menemukan Yesus. Yesus bisa dengan mudah. Maka saudara bayangkan ya, ketika Yesus bisa mengatakan not my will but yours be done. Ini bukan kalimat yang mudah, saudara sekalian. Kemuliaan Allah itu kemudian pergi dan hinggap di gunung di sebelah timur, di Bukit Zaitun itu. Kemuliaan Allah meninggalkan baitnya dari sisi gerbang timur, naik dari dalam kota suci itu dari atas baitnya, berhenti di atas gunung di sebelah timur Yerusalem. Kemuliaan itu meninggalkan Yerusalem, melintasi lembah Kidron dan menuju kepada Bukit Zaitun. Nah, saudara, kepergian itu menandai kehancuran Yerusalem. Kepergian itu menandai kehancuran Yerusalem. Kadang-kadang saudara tidak sadar ya kemuliaan, kalau kemuliaan Allah sudah meninggalkan kita. Kemuliaan itu kemuliaan itu ketika pergi menandai kehancuran Yerusalem, sebab kemuliaan Allah tidak lagi ada di kota itu. Kota itu kehilangan berkat-berkat dari Allah. Saudara bayangkan betapa hancurnya hati seorang nabi Tuhan melihat kemuliaan Allah meninggalkan baitnya. Saudara yang mungkin anak-anak muda lihat gereja baik-baik aja sih, gereja fine-fine aja. Tapi banyak orang tua hatinya menangis. Sebab mereka pernah lihat bagaimana Tuhan bekerja di dalam gereja itu. Bagaimana Tuhan pernah pakai gereja itu. Tetapi sekarang anak-anak muda tidak sadar. Anak-anak muda lihat, oh semuanya baik-baik saja. Tidak pernah sadar kalau sekarang ini sudah tidak lagi kemuliaan Tuhan di tempat itu. Nah saudara, kapan kemuliaan itu kembali? Kita tutup slide-nya. Kapan kemuliaan itu kembali, saudara? Kapan kemuliaan itu kembali? Yehezkiel mendapat penglihatan di dalam Yehezkiel pasal 43 bahwa Tuhan akan kembali ke dalam baitnya yang suci di dalam kemuliaannya. Maka bagian itu diberi judul Tuhan kembali ke bait suci dalam kemuliaan. Kita lihat Yehezkiel 43 ayat pertama sampai keempat. Ini penglihatan yang diterima oleh Nabi Yehezkiel. Lalu dibawanya aku ke pintu gerbang, yaitu pintu gerbang yang menghadap ke sebelah timur. Sungguh, kemuliaan Allah Israel datang dari sebelah timur, dan terdengarlah suara seperti suara air terjun yang menderu, dan bumi bersinar karena kemuliaannya.
yang kelihatan kepadaku adalah seperti yang kelihatan kepadaku ketika dia datang untuk memusnahkan kota itu, dan seperti yang kelihatan kepadaku di tepi sungai Kebar, maka aku sembah sujud. Sedang kemuliaan Tuhan masuk ke dalam bait suci melalui pintu gerbang yang menghadap ke sebelah timur. Seorang teolog bernama R.C. Sproul, dia mengatakan, kemuliaan itu kembali ketika Yesus masuk ke kota Yerusalem. Kemuliaan itu kembali ketika Yesus mengendarai seekor keledai muda masuk ke Yerusalem. Perhatikan bagian ini ketika menceritakan Yesus masuk ke Yerusalem. Di dalam slide berikutnya, Matius 21 ayat pertama, ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem dan tiba di Betfage yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dan seterusnya. Saudara sekalian perhatikan, dan tiba di Betfage yang terletak di Bukit Zaitun. Perjalanan Yesus masuk ke Yerusalem dimulai dari mana? Perjalanan Yesus masuk Yerusalem dimulai dari mana? Saudara lihat pada slide berikutnya, dari desa kecil Betania, dan Betania Betfage itu letaknya di mana? Di Bukit Zaitun, di Mount of Olives. Desa kecil Betania. Yesus masuk melalui Betania Betfage ke Yerusalem. Dari Betania dia turun melintasi lembah Kidron menuju ke Yerusalem. Dan nantinya Yesus akan naik ke surga dari Bukit Zaitun ini. Dan dia berjanji untuk kembali satu hari nanti ke tempat yang sama. Maka masuknya Yesus ke Yerusalem menggambarkan bahwa Sang Raja yang akan membebaskan umatnya sudah mendekati kemenangan yang final. Kemenangan itu sudah begitu dekat. Maka Sang Raja yang akan membebaskan umatnya, dia akan masuk. Tetapi kemenangan yang dia akan peroleh bukan kemenangan secara fisik. Banyak orang senang kekristenan kalau kelihatan hebat. Oh, jumlah orang Kristen semakin banyak. Kekristenan makin makmur menguasai dunia. Bukan itu. Karena kemenangan Yesus bukan diperoleh melalui peperangan secara fisik, melainkan peperangan rohani. Dia akan menang melalui apa? Melalui kematian dan kesengsaraan yang nampak seakan-akan sebuah kekalahan. Yesus akan menang melalui kematian dan kesengsaraan yang nampaknya sebagai kekalahan. Maka orang banyak menghina kekristenan. Coba lihat Tuhan kami. Wah, Tuhan kami hebat. Tuhan kami tidak pernah sakit. Tuhan kami tidak pernah celaka. Coba lihat Yesus penuh dengan kelemahan. Kalian orang Kristen sembah Tuhan yang penuh dengan kelemahan. Tuhan yang disalibkan tidak bisa melawan. Tuhan yang dicambuk hanya bisa diam. Kalian menyembah Tuhan yang lemah. Nah, orang menghina Yesus. Karena kemenangan Yesus bukan kemenangan yang dicapai dengan kekuatan militer, tetapi dengan penyerahan diri di dalam kematian dan kesengsaraannya. Tujuan utama Yesus di dalam peristiwa ini bukan sekadar masuk ke Yerusalem, melainkan tujuan utamanya adalah kemana? Ke Bait Allah. Ketika Yesus masuk ke Yerusalem bukan sekadar masuk kota Yerusalem, tetapi tujuan utama Yesus adalah dia akan pergi ke Bait Allah. Maka setelah masuk ke Yerusalem, dia menuju ke Bait Allah di mana korban biasanya dipersembahkan. Maka karena itu setelah masuk Yerusalem, tindakan besar Yesus yang berikutnya adalah dia membersihkan, dia menyucikan Bait Allah dari praktek-praktek kotor para pemimpin-pemimpin agama yang sudah menyalahgunakan Bait Allah. Saudara perhatikan, di mana mereka berjualan? Di mana mereka berjualan? Nah, ini menarik ya, waktu saudara melihat Bait Allah ya, di sana ada Herodes membangun besar sekali. Lalu ada yang disebut sebagai court of women, tempat para perempuan tidak bisa campur. Lalu kemudian ada court of Jews, tempat para orang Yahudi berkumpul. Lalu ada yang disebut sebagai holy of holies, ruang maha kudus. Mereka ada bagi-bagi ruangan. Tapi ada satu pelataran yang cukup luas namanya court of Gentiles. Pelataran untuk orang-orang kafir, pelataran untuk orang-orang bukan Yahudi, supaya mereka boleh datang berdoa di situ. Mereka boleh datang berdoa di situ. Maka sebenarnya Tuhan sudah dari dulu mempersiapkan keselamatan bagi orang-orang bukan Yahudi, bagi orang-orang yang disebut kafir itu. Dan ketika Yesus masuk, Yesus begitu marah karena ini adalah tempat orang yang disebut kafir untuk boleh berdoa kepada Allah. Tetapi di tempat ini kamu jadikan tempat sarang penyamun. Sarang penyamun karena apa? Karena mereka meraup keuntungan dari praktek agama. Paling gampang kalau saudara mau kaya dari mana? Praktek agama, saudara.
Orang banyak menjadi agamawan itu gampang sekali mempengaruhi orang lain supaya orang lain memberikan, orang lain membayar, orang lain apapun juga bisa, saudara. Maka Yesus begitu marah sebab tempat itu ada pemimpin-pemimpin agama yang begitu korup. Mereka menjual korban dan mereka kemudian menukarkan uang. Pada zaman dulu orang harus datang ibadah. Maka mereka datang dari berbagai tempat. Datang ke Yerusalem. Bawa korban. Nanti di sana belinya mahal. Kami bawa dari sini. Menempuh perjalanan berminggu-minggu. Sampai di sana. Lalu ada imam yang tugasnya memeriksa korban yang dibawa. Lalu lihat. Wah, domba matanya sayu-sayu. Ini tidak bagus. Domba itu harus sempurna. Ini matanya sudah mulai sayu gitu ya. Ini domba tidak bisa dipersembahkan. Lantas bagaimana? Harus beli domba yang baru. Belinya kemana? Don't worry, kami sediakan jasa jual beli domba. Tersedia domba berbagai ukuran dengan berbagai warna dan berbagai usia. Silakan pilih domba di situ. Tapi harganya mahal bagaimana? Tidak apa-apa, domba Anda kami beli dengan harga yang murah. Lalu silakan uangnya itu kamu pakai beli domba yang lebih mahal. Loh, tapi kan aku bawa uang bukan uang yang berlaku di Yerusalem. Don't worry, kami juga punya money changer. Money changer dengan kurs yang tidak bersaing. Loh, kalau aku mau kurs yang bersaing, tidak boleh. Kamu hanya boleh tukar di tempat ini. Satu-satunya money changer. Maka saudara sekalian bayangkan berapa besar keuntungan mereka. Di dalam setiap kali upacara keagamaan. Ada pernah yang mengatakan kemungkinan domba yang dipersembahkan pada hari-hari Paskah seperti itu bisa mencapai konon 2 juta ekor domba. Jadi bayangkan saudara ya, keuntungan besar yang diperoleh. Keuntungan besar. Ini saudara sekalian, waduh, income-nya ini luar biasa besarnya saudara. Dan Yesus begitu marah. Sebab engkau telah memakai pelataran yang harusnya bangsa-bangsa lain boleh datang berdoa. Engkau pakai sebagai sarang penyamun. Yesus begitu marah. Nah saudara, sekarang kemuliaan Allah telah kembali. Kemuliaan Allah telah kembali. Maka tidak boleh ada kenajisan di dalam baitnya. Bait itu harus menyatakan kemuliaan dan berkat Allah kepada bangsa-bangsa lain. Ketika kemuliaan Allah kembali, kemuliaan Allah berdiam, tidak boleh ada kenajisan. Bait itu harus menyatakan kemuliaan dan berkat Allah kepada bangsa-bangsa lain. Maka saudara perhatikan juga ya, bait suci adalah tempat di mana Allah secara khusus berdiam di tengah umatnya. Allah itu maha hadir. Allah hadir di mana-mana. Di tempat pelacuran ada Allah enggak? Di tempat pelacuran ada Tuhan enggak? Nggak ada Tuhan, nggak kelihatan gitu ya. Banyak orang pergi ke tempat pelacuran, dia kira Tuhan tidak ada. Tuhan ada. Tuhan ada. Di seberang ada Tuhan nggak? Ada Tuhan nggak? Oh, aku cari Tuhan, ke seberang juga ada kok. Gitu kan ya. Tapi Tuhan hadir secara khusus di dalam rumahnya. Ada kehadiran Tuhan secara khusus, saudara. Bait suci adalah tempat di mana Allah secara khusus berdiam di tengah-tengah umatnya. Tetapi bait suci yang sejati itu bukan bangunan. Bait suci yang sejati itu adalah Yesus Kristus. Dan Yesus adalah Allah yang berdiam di tengah-tengah kita. Itulah yang dikatakan oleh Yohanes. Dalam Yohanes pasal pertama ayat 14. Yohanes mengatakan, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Kita telah melihat kemuliaannya. Kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa penuh kasih karunia dan kebenaran. Apa sih kemuliaan yang kita lihat ketika Yesus hadir? Saudara, Yesus bukan hadir dengan sosok yang berkilau ya saudara. Lukisan-lukisan kita tentang Yesus itu adalah lukisan yang dibuat berdasarkan gambaran orang Kaukasia. Orang yang tinggi dengan wajah yang tirus, yang ganteng saudara sekalian. Rambut yang kayak bintang rock saudara. Tetapi bukan itu gambaran Yesus. Ya, saya mengatakan bahkan rupanya pun juga tidak seorang pun ingin memandangnya saudara. Yesus hadir biasa di antara kita. Tetapi Yohanes mengatakan kita telah melihat kemuliaannya. Hanya mata saudara, mata iman yang bisa melihat kemuliaan Yesus. Yesus adalah bait yang sejati itu. Bait Allah bisa diruntuhkan. Gereja bisa dibakar. Bait Allah diruntuhkan sampai tidak ada batu satupun di atas batu yang lain. Tetapi Yesus berkata dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Aku akan membangunnya kembali. Dan ini bicara tentang kebangkitannya. Yesus menyatakan kemuliaan Allah telah kembali. Kemenangan itu telah tiba. Dan puncak dari kemenangan itu tercapai justru melalui sengsara dan kematiannya di atas kayu salib. Maka ini adalah minggu sengsara di mana kita mengingat cinta Tuhan. Mengingat apa yang Dia kerjakan. Kecuali kalau kita sudah hati begitu dingin, saudara sekalian.
Ketika Yesus masuk ke dalam bait-Nya, dan di situ Dia akan memerintah, disitulah kemuliaan Allah akan terpancar, saudara sekalian. Perhatikan, bait itu harus menyatakan kemuliaan dan berkat Allah kepada bangsa-bangsa lain. Dan Yesus begitu marah ketika bait itu tidak menyatakan kemuliaan Allah, berkat Allah kepada bangsa-bangsa lain. Maka ketika bait itu sudah runtuh, Roh Kudus turun pada hari Pentakosta. Siapakah bait itu? Siapakah bait itu? Adalah setiap orang percaya. Allah berdiam di dalam kita. Kemuliaan Allah kembali. Kita yang pernah diikat di dalam dosa. Kita yang pernah hidup di dalam pemberontakan kepada Tuhan. Sekarang kemuliaan Allah, glory of God, sudah kembali berdiam di dalam kita. Dan tidak boleh ada kenajisan di dalam bait-Nya. Bait itu harus menyatakan kemuliaan dan berkat Allah kepada bangsa-bangsa lain. Maka karena itu kita jikalau menjadi bait Allah yang hidup, apakah kita boleh hidup dalam kenajisan? Apakah kita boleh hidup tidak menjadi berkat bagi orang lain? Apakah kita boleh hidup dengan tidak menyatakan kemuliaan Allah di dalam hidup kita? Bayangkan jikalau Yesus hadir dan Dia melihat semuanya itu, Dia akan begitu murka, saudara. Dia akan begitu murka sebab bait-Nya tidak menyatakan kemuliaan itu. Maka saudara sekalian, kita melihat betapa indahnya satu hidup yang ketika Tuhan boleh menyatakan kemuliaan. Kita berdoa kiranya Tuhan boleh pakai hidup kita menyatakan kemuliaan itu menjadi berkat bagi bangsa-bangsa lain, menjadi berkat bagi orang-orang lain. Mari kita berdoa. Kami berdoa Tuhan, dan kami bersyukur untuk Engkau yang boleh masuk di dalam kehidupan kami. Engkau yang mau bertahta. Engkau yang memberikan kepada kami kemenangan, bukan karena kehebatan kami, bukan karena kesalehan kami, tetapi karena korban penderitaan daripada Kristus yang telah mati bagi kami. Maka kemuliaan Allah berdiam di dalam kami. Maka Tuhan, sebagai bait-Mu yang suci dan kudus, biarlah kami boleh hidup seturut dengan kemuliaan Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Orang-orang tidak tahu apa yang pikiran kami pikirkan. Orang-orang tidak tahu kebencian apa yang masih kami simpan di dalam hati kami. Orang-orang tidak tahu apa yang mata kami saksikan. Orang-orang tidak tahu apa yang tangan kami kerjakan, kemana kaki kami membawa kami. Orang-orang mungkin tidak tahu, tetapi kami tahu bahwa Engkau mengetahuinya. Engkau ada di situ tak kala kami melakukannya. Tetapi sebagai ganjarannya, Engkau memberikan Kristus bagi kami. Engkau memberikan Yesus untuk mati bagi kami. Engkau memberikan Yesus untuk bermahkota duri bagi kami ya Tuhan. Engkau begitu mengasihi kami. Tuhan ampunilah jikalau hidup ini kami tidak memancarkan kemuliaan itu. Tuhan ampuni kami. Sucikan hati kami. Pakai hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mau bersyukur. Amin.